Berdiri, siap berselam. Haleluya. Haleluya, shalom. Masih tetap semangat kan? Harus tetap semangat. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Seperti biasa, kita siapkan hati dan pemikiran kita dengan menyanyi bersama dan berdoa. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari lepas hari kami bersyukur karena kasih-Mu yang indah. Dan saat ini, pembelajaran kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bab 3. Hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Bacaan Alkitab Kejadian 1 ayat 26-30 dan 1 Raja-Raja 21 ayat 1-16. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian HAM, kemudian bagaimana praktek HAM di Indonesia. Sekarang kita akan melihat HAM dalam perspektif Alkitab, dalam pandangan Alkitab. Untuk itu, mari kita membaca bersama Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 30. 2-3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-30 ini menuliskan tentang penciptaan manusia sebagai makhluk bermartabat. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Menurut John Stott dalam bukunya Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani, martabat makhluk manusia diutarakan dalam 3 kalimat beruntun dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 dan 28 ini. Mari kita lihat. Pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketiga, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Martabat manusia dikemukakan dalam 3 hubungan yang unik dan ditegakkan sejak penciptaan. Apa semua? 1. Hubungan manusia dengan Allah. Kalau menurut John Stott, manusia yang diciptakan menurut gambar ilahi, itu maksudnya mencakup kualitas-kualitas secara rasional, secara moral, dan juga secara spiritual. Kualitas ini yang akan dengan sendirinya membedakan manusia dari binatang dan yang memungkinkan manusia berelasi dengan Allah melalui kualitas tersebut. Dan dengan kualitas tersebut juga, manusia belajar untuk mengenal, untuk memahami, serta taat pada perintah Allah. Selanjutnya, hak manusia untuk beragama, menyiarkan agama, menjalankan ibadah agama, kebebasan untuk berpikir, berbicara, mengambil keputusan menurut hati nurani, semuanya berada dalam kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan Allah. Yang kedua, hubungan antar manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga ia juga memberkati relasi antar manusia, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari relasi atau hubungan itu. Dengan demikian, hak manusia untuk berelasi, bersahabat, menikah, serta membentuk keluarga, hak untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat, dan hak untuk diterima dan dihormati tanpa memandang jenis kelamin, usia, maupun status sosial yang berada dalam lingkup hubungan antar manusia yang diberkati Allah. Kemudian yang ketiga, hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Manusia diciptakan untuk mengelola bumi, berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya. Dengan demikian, manusia diberikan hak untuk bekerja, memiliki karir, hak untuk beristirahat, hak untuk memperoleh sandang, pangan, rumah yang nyaman dan sehat, memperoleh hak untuk bebas dari penyakit, kemiskinan, keterbelakangan, dan hak untuk menikmati udara dan juga air bersih. Implikasi dari 3 hubungan yang unik tersebut adalah hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat merupakan pemberian Allah. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat mengambilnya dari diri seseorang. Menurut kitab Amsal 14 ayat 31 di sana mengatakan, siapa yang menindas orang lemah menghina penciptanya. Jadi perlu diingat bahwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan penghinaan terhadap penciptanya. Ketaatan, kasih, dan keadilan selalu menjadi terminologi penting dalam sejarah hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah Sang Pencipta. Jika manusia melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap sesamanya, maka Allah akan menegur dan menuntut pertobatan dari manusia. Dan jika manusia tidak bertobat, maka akan datang hukuman. Sebaliknya, jika manusia sadar akan kejahatannya, memohon ampun dan bertobat, maka akan terhindar dari hukuman tersebut. Oke, sekarang tugasnya. Tapi sebelum mengerjakan tugasnya, kalian harus mengerti satu hal ini terlebih dahulu. Di bab sebelumnya, kalian sudah belajar bahwa arti terdalam dari hak asasi manusia adalah pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia yang telah dianugerahkan Allah sejak mulai bertumbuh dalam kandungan ibu. Itu harus kalian mengerti. Nah, karena itu, segala macam upaya untuk menghancurkan serta menghilangkan kehidupan dan kebebasan manusia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebab Allah adalah pemberi kehidupan itu, dan hanya Dia sajalah yang berhak mengambil kehidupan tersebut. Namun, yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan kasus hukuman mati
aborsi, dan eutanasia. Silakan kemukakan pendapatmu. Terserah, sekreatif kamu. Kamu mau kemukakan pendapatmu lewat video singkat, atau kamu mau merekam suaramu, atau juga kamu mau menuliskannya, silakan. Namun, kita kembali dulu. Sebelum benar-benar kalian kerjakan, kalian harus tahu dulu pengertian dari hukuman mati, aborsi, dan eutanasia. Kalau hukuman mati, itu adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang dianggap melakukan kejahatan berat, seperti pembunuhan yang kejam dan sadis, pengkhianatan kepada negara. Kemudian yang kedua itu aborsi. Aborsi atau pengguguran kandungan adalah praktek menghilangkan janin yang ada di dalam kandungan. Yang ketiga, eutanasia. Eutanasia adalah praktik yang dipilih untuk membebaskan seseorang dari penderitaan panjang. Eutanasia ini ada berapa macam. Yang pertama itu ada eutanasia aktif, yaitu ketika seorang pasien meminta sendiri agar segala perawatan yang diberikan kepadanya itu dihentikan karena ia sudah tidak mau lagi menderita lebih lama. Kemudian ada eutanasia yang sengaja dilakukan, yaitu dengan sengaja menyuntikkan zat beracun untuk mematikan seseorang dengan alasan menghentikan penderitaannya. Kemudian yang ketiga, eutanasia pasif, yaitu ketika keluarga pasien yang sudah tidak dapat berbicara lagi atau pasiennya sudah tidak sadar lagi, mereka keluarga pasien meminta agar segala perawatan itu dihentikan. Oke, sebagai tambahan untuk eutanasia ini, yang jadi pertanyaannya yang muncul di sini adalah, apakah arti tindakan ini? Colbert pernah menulis tentang hal ini. Ia bertanya, dalam proses ini, kita perlu menyelidiki apakah kita sedang mencoba mencabut nyawa yang Tuhan ingin pertahankan, ataukah justru malah menahan-nahan nyawa yang Tuhan ingin cabut. Itu tambahannya. Sekarang kembali ke pertanyaannya. Bagaimana pendapatmu mengenai hal ini? Setelah kalian belajar apa arti dan makna HAM sebenarnya dari sisi iman Kristiani, bagaimana tanggapan kalian dengan 3 kasus tersebut? Hukuman mati, aborsi, dan eutanasia. Pelanggaran HAM kah? Atau bagaimanakah? Coba kemukakan pendapatmu. Pendapat yang paling menarik akan ibu buatkan videonya, tapi nanti setelah semester. Karena tunggu dulu dari kelas-kelas yang lainnya. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah belajar tentang hak asasi manusia di dalam Alkitab. Tuhan, kami akui belajar dengan keadaan seperti ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Banyak sekali keterbatasan yang kami jumpai, padahal materi-materi yang diberikan kepada kami sangatlah bermanfaat untuk mengenal siapa kami dan siapa sesama kami. Namun Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan kami hikmat dan pencerahan, dan kemauan serta semangat untuk belajar lebih giat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.